pidana yang tidak hanya berorientasi kepada kepentingan pelaku, perlindungan yang bersangkutan haknya sebagai tersangka maupun terdakwa, namun juga perlu berorientasi pada perlindungan korban sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2022 tentang tata cara penyelesaian permohonan dan pemberian restitusi dan kompensasi kepada korban tindak pidana. Jadi demikian penyampaian kami kembalikan kepada Pak Ramdan. Baik, terima kasih Pak Edwin, Pak Togi Pasaribu, dan Pak Sahrial. Saudara sekalian tadi sudah ya sama-sama mendengarkan bagaimana prosesnya, kemudian bagaimana banyaknya dokumen, permohonan dan jumlah penghitungan ganti kerugian yang dimohonkan oleh para pemohon kepada LPSK. Di hadapan kita adalah dokumen hasil dari penghitungan yang merupakan dokumen lampiran ya dalam pengajuan permohonan rencana penuntutan oleh jaksa. Dan silakan saudara sekalian jika ada yang ingin ditanyakan terkait dengan himbauan tadi khususnya pesan terakhir poin-poin agar kiranya masyarakat tidak tergiur ya keuntungan besar yang tidak wajar dari kejahatan terorganisir yang memanfaatkan teknologi informasi. Karena pesan ini penting sekali ya untuk menggugah para masyarakat yang ingin memanfaatkan investasinya melalui investasi teknologi informasi ini. Silakan saudara sekalian. Selamat siang, Bapak dari CTV. Ini mau nanya aja yang kasus yang di Jakarta Barat kan kalau sudah ada putusan ya Pak ya? Yang diganti rugi. Nah sebenarnya itu prosesnya seperti apa sih Pak? Apakah pengganti rugian itu bisa langsung dilakukan tanpa harus menunggu putusan dari Mahkamah Agung? Putusan tingkat pertama ini kan sudah keluar. Karena ini banyak korban yang masih ragu apakah ini akan dijalankan atau diterapkan oleh si terdakwa. Terus untuk kasus-kasus yang lain ini sejauh ini apakah prosesnya sama Pak untuk penggantian ini? Tahapannya yang lain itu sejauh ini sampai di mana Pak? Kan ada 6 kasus ya kalau nggak salah yang masih dalam persidangan. Terima kasih Pak. Kalau nggak salah yang di Jakarta Barat itu Fahrenheit ya. Ya di Fahrenheit itu memang ada putusannya pengembalian kerugian itu kepada korbannya melalui paguyuban. Ya. Namun catatan kami yang kami sayangkan bahwa mekanisme penuntutan ganti kerugian itu tidak merujuk kepada undang-undang, ya. Undang-undang perlindungan korban. Sementara hanya undang-undang perlindungan korban dan memberikan kewenangan kepada LPSK untuk melakukan penilaian atas kerugian. Nah, di Fahrenheit itu yang dirujuk adalah hasil penilaian dari auditor swasta ya. Nah, itu swasta, auditor publik gitu loh. Nah, itu sebenarnya tidak sesuai dengan mekanisme peraturan perundangan gitu. Sekalipun juga kami apresiasi karena hakim memutuskan ada ganti kerugian buat korbannya yang nanti akan dikelola oleh paguyuban korban. Ya. Tentang kapan putusan itu bisa dilaksanakan, tentu secara umum setelah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Jadi prosesnya sama semua perkara. Kalau sudah inkrah baru bisa dilaksanakan putusan tersebut. Jadi kalau masih ada proses banding, kasasi tentu belum bisa dilaksanakan. Sebenarnya di Fahrenheit juga ada penghitungan yang dilakukan LPSK. Salah satu Fahrenheit. Jadi kita sudah menghitung kerugian para korbannya, ya. Sudah kita serahkan kepada jaksa penuntut umum. Yang kami sampaikan bahwa jaksa merujuk kepada auditor publik yang sudah dilakukan pada proses penyidikan. Ya itu saja yang kami sayangkan karena hal itu tidak sesuai dengan regulasinya. Ya. Tapi putusan
Fahrenheit yang masih mengakomodir ganti rugi untuk dikembalikan pada paguyuban merupakan hal positif. Kalau yang pertanyaan kedua soal tahapan permohonan para korban tidak pidana itu punya hak dalam hukum, dalam undang-undang justice korban itu disebutkan korban tidak pidana berhak atas restitusi. Restitusi adalah ganti kerugian yang akan dibayarkan dimintakan tuntutan kepada pelaku. Nah, di dalam undang-undang justice korban itu tidak disebutkan tidak pidananya apa saja. Artinya itu bisa berlaku umum sepanjang memang relevan. Ya. Tentu tidak relevan kalau diputuskan sebagai perjudian. Ya. Kemudian kan para pihaknya pelaku semua. Ya. Jadi sepanjang tidak diputuskan sebagai perjudian, itu semua korban tindak pidana bisa menuntut restitusi. Ya. Nah soal restitusi ini bahkan tadi kami sampaikan sudah juga diperkuat menyangkut hukum acaranya, ya. Bagaimana pengajuannya, siapa yang boleh mengajukan, siapa yang akan melakukan penilaian, bagaimana proses penilaiannya, itu dalam peraturan Mahkamah Agung tadi, nomor 1 tahun 2022. Itu. Jadi peraturan Mahkamah Agung itu mengeliminasi ya, keraguan hakim dalam memutuskan restitusi yang hukum acaranya dalam konteks perundang-undangan dinilai masih kurang. Gitu. Jadi kan karena itu peraturan Mahkamah Agung itu ditujukannya kepada hakim. Ya. Jadi ya kami berharap penyidik, penuntut umum, dan hakim tidak hanya berorientasi kepada menghukum pelaku secara pidana atau hukuman badan, tetapi juga berorientasi bagaimana mengembalikan, mengurangi, ya, menekan kerugian yang dialami korbannya. Salah satunya yaitu dengan pemenuhan hak atas restitusi. Mungkin demikian, terima kasih. Iya, baik, saudara sekalian, ada lagi yang ingin ditanyakan? Kalau karena selesai kita. Cukup? Wawancara ini aja. Baik. Baik, terima kasih. Kami tutup untuk press conference pada hari ini dan sekali lagi terima kasih atas kehadiran saudara sekalian. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ini